Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari Novi Herlinda dan ini juga merupakan pertanyaan di Tabligh Akbar yang belum sempat terjawab. Tabligh Akbar di Jakarta pada kesempatan yang lalu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tata cara sholat benar sesuai sunnah khusus wanita itu seperti apa ya Ustadz? Syukran. Afwan. Nah, dalam tata cara sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dan ini menjadi hadis yang utama, menjadi dasar dan landasan tata cara salat. Kemudian para ulama mengatakan bahwa an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kaum wanita adalah saudara kandung untuk kaum laki-laki dalam urusan syariat. Artinya selama tidak ada yang mengkhususkan syariat untuk wanita, maka hukum asalnya semua yang berlaku untuk laki-laki berlaku pula untuk wanita. Ketika disebutkan anna rajulan, ada seorang laki-laki, maka hukum yang disebutkan setelahnya berkaitan juga dengan wanita. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, memang itu adalah kata ganti untuk laki-laki yang banyak. Tapi itu juga berkaitan untuk kaum mukminat. Nah, karena semua yang ada dalam bahasa Arab seringkali kata ganti untuk laki bisa mewakili untuk semua yang ada di situ. Kecuali ada beberapa dalil yang memang secara tegas hanya khusus membedakan ibadah wanita dengan ibadah laki-laki. Contohnya adalah dalam urusan aurat. Ya, dalam urusan aurat para fuqaha atau para ulama ahli fikih membedakan aurat laki-laki dan perempuan dalam salat. Aurat laki-laki sendiri di luar salat berbeda dengan aurat wanita. Akan tetapi ketika salat, maka wanita dianjurkan untuk menutup semua anggota badan kecuali telapak tangan dan juga muka. Nah, sedangkan laki-laki tidak. Laki-laki yang cukup antara pusar dengan lutut. Ini yang disampaikan para fuqaha atau ahli fikih. Kemudian termasuk yang dibedakan adalah tempat letak shaf. Untuk laki-laki semakin ke depan semakin bagus, semakin ke belakang semakin tidak bagus. Berbeda dengan perempuan, semakin ke belakang dia semakin bagus, kemudian semakin ke depan semakin tidak bagus. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sebaliknya saf perempuan yang paling bagus semakin ke belakang dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Kemudian termasuk di antaranya adalah seorang wanita yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Ini tidak boleh dilarang, akan tetapi seandainya mereka lakukan di rumah, maka ini lebih afdal. Sebagaimana ada seorang sahabi yang datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah inni uhibbu an usalliya ma'ak. Ya Rasulullah, aku pengen sekali bisa sholat bersama engkau. Kata Nabi SAW mengatakan, iya saya tahu kamu pengen sholat bersamaku, tapi sholatmu di rumah lebih afdal daripada sholat di masjid kampung. Salat di masjid kampung masih lebih bagus daripada salat di Masjid Nabawi ini. Nah, ini menunjukkan semakin tertutup wanita dalam melaksanakan salat, maka dia mendapatkan fadilah yang lebih besar. Sekalipun fadilah tidak selalu diukur dengan bilangan atau angka. Nabi SAW mengatakan salatun fi masjidi afdal mimma siwahu ila al-masjidil haram. Bi alfi salatin mimma siwahu ila al-masjidil haram. Salat di Nabawi, di masjidku ini akan dilipat gandakan 1000 kali daripada solat-solat di masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram yang akan dilipatkan 100.000 kali. Akan tapi para ulama mengatakan hadis ini disampaikan di zaman Nabi SAW dan beliau pun mengatakan bahwa wanita apabila solat di rumahnya dia lebih afdal dari solat di Masjid Nabawi. Berarti afdaliyah atau sebuah keutamaan akan didapatkan bukan dengan hanya bilangan. Bisa jadi seorang wanita solat di lebih afdal dari yang 1000 tadi. Karena Nabi SAW sampaikan demikian. Kemudian ada beberapa hadis pula yang menunjukkan memang wanita dibedakan dari laki-laki, akan tetapi pada saat hadis itu tidak sahih, maka kembali kepada hukum asal. Apa yang disyariatkan untuk laki-laki, disyariatkan pula untuk
perempuan. Contohnya adalah ketika wanita sedang sujud. Ada hadis yang memerintahkan agar wanita sujudnya agak menutup tangannya agak menutup sehingga bisa menahan, dan anggota tubuhnya memang berbeda, bisa tertahan dengan gaya sujud yang agak ditutupkan begini. Akan tapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah sehingga para ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan sujud. Rasulullah SAW apabila sujud tajafa an jambaihi, beliau agak membuka tangannya sehingga antara bagian pinggir badan dengan tangan berjauhan, kemudian tangan antara siku tidak nempel dengan tanah atau dengan lantai. Ini semua merupakan tata cara sholat yang disampaikan kepada kaum laki-laki, dan itu berlaku untuk perempuan. Kemudian yang disebutkan perbedaannya pula adalah suara yang lebih dijaga untuk kaum wanita. Maka mereka ketika mendapati imamnya salah, diperintahkan hanya untuk mengingatkan dengan tepukan tangan. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin-nisa'i fis shalah. Dalam beberapa riwayat ada tambahan fis shalah. Ya, ketika dalam salat laki-laki ingin membenarkan, maka dia menggunakan kata-kata tasbih subhanallah, mengeluarkan suara, sementara perempuan cukup menggunakan tepukan tangan seperti itu. Dalam umrah, ya, para ulama menegaskan bahwa anjuran untuk lari pada saat pertama kali tawaf qudum yang dikatakan sebagai harwala atau lari kecil ketika tawaf qudum pada pertama seorang datang melaksanakan tawaf umrahnya, maka ini dianjurkan untuk laki-laki, perempuan tidak. Ketika orang-orang laki dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, maka wanita tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara. Mereka dianjurkan untuk melirihkan suaranya. Maka ini semua dalil yang menunjukkan perbedaan laki dengan perempuan. Sisanya, maka hukum asalnya syariat untuk laki-laki adalah syariat untuk perempuan, karena hukum dalam syariat tidak dibedakan selama belum ada yang mengkhususkan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.